Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap pengurus mushola dan pengurus wilayah bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah An-Nisa ayat 18 yang diawali dengan kalimat walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Silakan diperhatikan dan dicari, serta kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi. Silakan diperhatikan ayat 18 dari surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza pada ismun fasil idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu qalqalah sughra qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Ya ayyuhalladzina amanu la
يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Fihi, hi-nya tidak mati sila karena sebelum hi hurufnya mati yaitu ya, maka tidak jadi mati sila. Wa in aradatum, saya baca dengan dua model bacaan. Yang pertama wa in aradatum, model yang kedua saya baca dengan wa in aradtum. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu bacanya model pertama apa model kedua? Model kedua, wa in aradtum, gitu, benar. Pertanyaannya dalnya dikemanain? Itu dalnya Allah loh. Kok berani-berani menghilangkan dalnya Allah? Kemana dalnya? Woi, kemana dalnya? Kalau dibaca aradtum, kemana dalnya? Berlaku hukum idgham mutajanisin. Kalau ditanya kemana dalnya, masuk ke huruf ta, maka di atas huruf ta itu ada tasydid. Itu pertanda bahwa huruf ta itu kemasukan dal, maka bacanya aradtum. Kalau dibaca aradtum, taknya nggak ada tasydidnya. Aradtum nggak ada tasydidnya, karena dalnya dihilangkan dimasukkan ke ta, maka timbul tasydid di atas ta, dibaca aradtum. Itu namanya idgham mutajanisin. Bacanya sudah benar, tapi alasannya nggak tahu. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Mad iwad, panjangnya cuma 2 harokat, nggak boleh lebih. Atakhudunahu buhtanan wa isma, bukan isma, bukan. Maknanya beda. Kalau ismun, isma itu dosa. Kalau ismun itu nama, beda. Maka dalam baca Quran itu hati-hati. فَأَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا, tidak qalqalah ya, karena bukan da tapi za. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Baik hadirin, sampai di situlah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi. Shadaqallahul Azim. Panjangan ya? Enggak. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan. Akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Taubat. Seringkali kuping kita mendengarkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, saya pengen taubat. Apa itu taubat? Kata Allah, innama taubatu. Taubat itu adalah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Bagi orang yang melakukan keburukan, melakukan maksiat karena tidak tahu bahwa hal itu maksiat. Ketika dia tahu, langsung tobat. Tobat itu. Maka kalau tobatnya orang yang tadi, faulaika yatubullahu alaihim, insyaallah tobatnya akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa kana Allahu aliman hakima, karena Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Bagaimana bagi orang yang melakukan maksiat tapi dia sebenarnya sadar dan tahu bahwa itu maksiat, sudah tahu bahwa itu dilarang oleh Allah, sudah tahu bahwa itu diharamkan oleh Allah, tapi tetap aja begitu. Tiba-tiba dia ngomong taubat. Kata Allah, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, hatta idza hadara ahadakumul maut, hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, qala, mereka baru berkata, ini tubtul enggak diterima taubat, enggak diterima. Kalau sampai hatta idza hadara ahadahumul maut ay wa akhadha bin niza', artinya ahadahumul maut itu sampai dia batas niza', batas melepaskan napas yang terakhir. Begitu mau mati baru taubat, nggak bisa, nggak diterima taubatnya. Pantas dia taubat udah mau mati. Oleh karena itu lihatlah ya, fala yanfa'u dzalika, tidak ada manfaatnya tobat di skala itu. Bahkan wala yuqbalu minhu, tidak akan diterima oleh Allah tobatnya. Seperti Fir'aun, sekian lama dia melakukan dosa munkar dan lain sebagainya, begitu tenggelam di lautan merah, mau menjelang napas yang terakhirnya, ngap-ngapan di dasar laut, dia taubat. Sebenarnya dia taubat, cuman kata dalam sejarah, malaikat Jibril turun menemui Fir'aun yang mau taubat, disumpel mulutnya pakai lumpur laut supaya nggak jadi taubatnya, supaya nggak bisa ngomong. Maka dalam penemuan, di dalam perut Fir'aun itu mengandung unsur garam, karena itu memang disengaja disumpel oleh malaikat Jibril supaya nggak ngomong taubat. Bukan di sini gedek malaikat. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, tidak ada ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Siapa yang mati kafir? Yang dimaksud mati kafir itu bukan orang mati KTP-nya non muslim, bukan. Bisa jadi orang mati padahal KTP-nya muslim, agamanya Islam, tapi dia mati dengan cara bunuh diri. Menurut ilmu fikih, orang yang mati bunuh diri itu kafir, bahkan haram disolatkan. Mendingan yang mati mati mabok obat, bahasa anak mudanya OD ya. Mendingan yang mati OD. Kalau overdosis itu kelasnya cuman maksiat, cuman berdosa. Innallaha la yaghfiru dzunuba illa ayyushraka bih. Dosa sebesar apapun tetap akan dapat ampunan dari Allah. Tetapi orang bunuh diri itu bukan dosa, tapi dia sudah tidak percaya terhadap kehendak Allah, sudah tidak percaya terhadap iradah Allah, sudah tidak percaya terhadap takdir Allah, sehingga dia tidak mau mengalami itu sampai bunuh diri. Maka orang bunuh diri kafir dan haram disolatkan. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, kata Allah, mereka sudah disiapkan siksa yang pedih. Alima, pedih. Maka di dalam surat Al-Fatihah
Jangan sekali-kali baca Alhamdulillahirabbil alamin, karena alamin itu sedih, perih, siksa yang pedih. Berarti Rabbil alamin, Allah itu Tuhan perih, Tuhan pedih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillun nisaa karha, la yahillun lakum, tidak halal bagi kalian antarisun nisaa karha, mewaris perempuan itu dengan cara memaksa, bil fathi karha wa dhammul khat kana mukrihina ala dzalik. Tidak boleh mewaris perempuan itu dengan dipaksa. Ayat ini mungkin bagi sebagian jamaah nggak nyambung. Emang ada perempuan yang dipaksa, berarti kawin paksa nggak boleh dong? Bukan itu maksudnya. Kawin paksa itu boleh kalau gadis, karena sukutul bikri idnun. Diamnya seorang gadis ketika ditanya sama ayahnya, Neng, kamu mau nggak punya suami si Anu? Diem aja, itu izin sebenarnya, mengizinkan. Karena kalau nolak dia pasti ngejumprit. Oh enggak. Itu zaman dulu ya. Zaman sekarang mah ya malah bapaknya keduluan dia, malah milihnya. Lihat di layar. Kanu fil jahiliyah, ternyata itu terjadi zaman jahiliyah. Yari sunisa akrobihinna. Kalau adik abang sama-sama punya istri, lalu ada di antara adik abang itu yang meninggal, maka istri yang meninggal itu diwaris oleh yang masih hidup. Itu di zaman jahiliyah. Fa insya'u tajawazun nabila ma'arin, dia menjadi istri yang kedua dari orang yang hidup. Auzawijuna wa khadhu sadaqatihina, atau dia mengizinkan wanita itu menikah dengan orang lain tapi mas kawinnya diambil sama dia. Itu zaman jahiliyah. Konon katanya. Pengalaman saya tahun 89, saya berkelana ke daerah Lampung Tengah, Lampung Utara. Sampai di Lampung Utara, saya kuli metik kopi di kebun. Di antara bos saya ada tetangga yang kehidupannya sangat sederhana. Tapi saya bertamu pulang Jumat, diajak mampir ke rumah dia, disuguhin kopi di rumah itu. Ternyata dia punya istri 3, mantap saya bilang. Orang miskin istrinya 3, kalah Haji Elan. Akhirnya saya penasaran, saya tanya, sampean ini istri 3? Iya. Terpaksa Pak Ustaz. Saya bilang, enggak ada terpaksa, masa kawin terpaksa? Iya terpaksa. Kenapa? Karena abang saya yang gua meninggal, dan ternyata itu istri abangnya di Lampung Utara, di daerah Kota Bumi, di pinggirannya itu masih berlaku hukum seperti itu, mewaris istri saudara, dan itu adat di sana dianggap sah menurut hukum. Tapi udah Islam sih, agamanya sudah Islam. Tapi Lampung itu kan ada pepatah. Kenapa disebut Lampung? Pendidikan Islamnya belum nekung, belum nyambung. Makanya disebut Lampung, Islamnya nggak nyambung. Saya mau mengalami itu, ngopi di rumah itu. Itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Wala ta'duluhunna, jangan sekali-kali mencegah saudara ipar kita yang sudah meninggal suaminya
mencegah agar tidak kawin dengan orang lain tidak boleh. Ma'atait illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali dia melakukan zina baru kita persoalkan. Bain karihtumuhunna, maka kalau kalian tidak senang kepada perempuan itu fa'asa atau kalau syai'ah, kadang-kadang hal yang tidak menyenangkan itu wa yaj'alallahu bi khairan katsiran, Allah jadikan kepada kita kebaikan yang banyak. Ayat ini menunjukkan bagi bapak-bapak yang punya istri agak bandel, yang punya istri sering mengecewakan, yang punya istri sering apalagi ya, suaminya jangan marah Pak, jangan marah. Ada di dalam kitab sejarah dua orang yang berteman sejak kecil sampai sekolah, sampai ke pondok pesantren, sampai dewasa, terpisah oleh masing-masing punya isi yang berbeda daerah, kemudian sudah tua saling berkunjung. Satu temannya mengunjungi teman yang lainnya, setelah berpuluh-puluh tahun tidak ketemu, ternyata dicari akhirnya ketemu juga. Cuman sayang temannya hari itu tidak ada di rumah, dia kerjanya cuman ngambil kayu bakar di hutan. Tapi ketemu rumahnya dan istrinya. Apa yang terjadi, betapa kagetnya temannya yang bertamu, ternyata istrinya cerewet. Istrinya memfitnah, suami saya mau jelek, suami saya mau miskin, suami saya mau semua kejelekan suami diungkit. Begitu datang suaminya, benar bawa kayu bakar, diiringi 2 ekor singa yang memikul kayu bakar sebagai pembantunya. Pulanglah teman yang satunya. 3 tahun kemudian datang lagi, ternyata istri yang cerewet itu sudah meninggal. Maka jangan-jangan jadi perempuan jangan terlalu cerewet, cepat mati, kalem-kalem. Ternyata sekarang istri temannya itu solehah banget. Alhamdulillah Mak, saya punya suami teman sampean, orangnya soleh, baik. Walaupun ekonomi kita tidak berkecukupan, tapi saya syukur karena suami saya bagus, soleh, ganteng, nurut, setia dan sebagainya. Begitu datang suaminya, ternyata kedua ekor singa itu, 2 ekor macan tidak mengantarnya. Setelah ngobrol ditanya, kemana macan itu? Kata dia, macan itu ngomong, saya tidak mau membantu kamu lagi sekarang karena istri kamu sudah baik. Kemarin saya membantu kamu karena menyenangkan hati kamu, karena kamu sering disakiti oleh istri kamu. Maka bagi suami-suami yang sering disakiti istrinya, sabar, nanti ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup makmah. Itu cerita fakta. Ketika kita memiliki istri yang begitu, nanti ada pahala lain dari Allah, pahala sabar, pahala ngajar dan lain sebagainya. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj, ketika seorang suami ingin dengan istrinya tertarik sama janda sebelah, akhirnya istri sahnya diceraikan, kawin dengan sebelah, silakan aja, itu urusan dia. Cuman fala ta'khudhu minhu syai'an, segala sesuatu yang sudah diberikan kepada istrinya tidak boleh diambil lagi, tidak boleh. Atakhuduna buhtanan, apakah kalian berani mengambil itu dengan keadaan dosa, wa isman mubina, dan jelas-jelas salah. Wa kaifa ta'khudunahu, bagaimana kalian bisa mengambilnya, wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, sedangkan perempuan itu sudah berubah statusnya dari sebelum kamu nikah. Sebelum kamu nikah perempuan itu, status perempuan itu gadis, sekarang menjadi janda.
Sebelum kamu nikah dengan perempuan itu dalam keadaan perawan, sekarang sudah bukan perawan lagi. Sebelum kamu nikah dengan perempuan itu dalam keadaan tampangnya imut-imut, sekarang sudah menjadi wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan ketika kamu mengambil sesuatu dari perempuan itu, berarti kamu melanggar janji yang sangat berat. Relakan saja rezeki banyak di depan, karena kita diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu. Tapi pilih dulu, jangan sembarang menikahi wanita, karena wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Apa artinya? Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.